Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM, Suara Sangkakala The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Kukuh, dengan program Dunia Firman. Dalam Dufan atau Dunia Firman kali ini, saya akan sharing tentang From Trouble to Treasures. Dari masalah-masalah yang banyak kepada banyaknya harta karun atau sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Melihat dari peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus, ketika itu Rasul Paulus barusan dia mendarat ke Pulau Malta di Kisah Rasul pasal yang ke-28, di mana dia selama berlayar itu menghadapi banyak sekali cobaan. Ada badai, lalu kapalnya hampir karam, lalu dia didatangi malaikat dan dikuatkan dan akhirnya diselamatkan. Nah, kali ini dia setelah di Pulau Malta, di Kisah Rasul pasal 28 ayat pertama dikatakan setelah terselamatkan, jadi dia selamat, mereka baru mengetahui bahwa pulau itu adalah Malta. Dan orang-orang barbar menyambut kami dengan baik dengan menyalakan api unggun karena sedang turun hujan dan udara dingin. Ketika Paulus mengumpulkan seberkas ranting kayu dan meletakkan di atas api, karena panasnya api itu, seekor ular berbisa keluar dan memagut tangannya. Ketika orang-orang barbar melihat ular berbisa itu dan menggelantung pada tangannya, mereka berkata seorang terhadap yang lain, dia pasti seorang pembunuh, karena walaupun telah selamat dari laut, Dewi Keadilan tidak membiarkan hidup. Kemudian Paulus mengibaskan ular berbisa itu ke dalam api dan ia tidak merasakan sakit apapun. Mereka berpikir bahwa ia akan bengkak atau roboh lalu mati seketika itu juga. Namun setelah cukup lama mereka menanti dan melihat tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, maka berubahlah pikiran mereka dan berkata bahwa ia adalah seorang dewa. Kenapa dikatakan orang-orang di Pulau Malta itu berkata Paulus seorang dewa? Karena digigit ular berbisa dan tidak mati. Ada 3 hal yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengalami selamat dari badai dan hampir tenggelamnya kapal, hampir karam. Lalu selamat. Kemudian di Pulau Malta, ketika udara dingin, dia bermaksud, waktu itu dinyalakan api unggun, bermaksud menghangatkan diri. Lalu ada ular yang merasa kepanasan, mungkin di dalam tanah atau kayu itu keluar dan memagut Rasul Paulus. Jadi dia diselamatkan dari badai, kapal hampir karam, dan diselamatkan dari kematian atas tergigitnya tangannya dari ular berbisa. Rasul Paulus pada waktu itu, dia punya misi untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Waktu itu di Malta itu bukan orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Gentiles atau bangsa lain, di mana di sana dia akan memberitakan Injil. Dan dia harus menghadap Raja Agripa. Dan di hadapan Raja Agripa dia juga bersaksi bahwa dia bermaksud untuk memberitakan kabar baik Injil anugerah. Namun di perjalanan banyak sekali masalah dan tantangan. Tapi apa yang membuat Rasul Paulus selamat daripada banyaknya trouble di jalan? Hidupnya terkatung-katung 40 hari 40 malam di atas kapal, hampir mati, hampir karam. Kemudian selamat, dan kemudian baru selamat digigit ular. Masalah datang terus, masalah itu datang tuh seperti dia menghadapi banyak kematian dan maut yang dihadapi. Namun yang terjadi di sini adalah yang pertama, ada namanya yaitu penyertaan Tuhan. Hari ini Immanuel, Tuhan beserta saudara, Tuhan beserta kita. Mungkin saudara punya masalah banyak seperti Rasul Paulus, sudah alami kesepian, kesendirian, atau tidak ada jalan keluar di tengah badai, kapal dan hampir mati. Lalu ketika badai berlalu, selamat, lega, digigit ular dan hampir mati. Ternyata enggak mati. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Karena apa? Ada Injil anugerah yang dipercayakan kepada Rasul Paulus untuk diberitakan. Hari ini saya dan saudara juga sama. Di dalam hidup kita itu ada Injil anugerah. Apa itu? Kabar baik tentang anugerah daripada Tuhan. Anugerah itu telah menyelamatkan kita, yaitu Kristus yang telah mati, ganti dosa, dikubur dan bangkit. Dan itu menyelamatkan kita.
Nah, karena hidup kita nih membawa kematian dan kebangkitan Kristus, dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 10, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus pun dapat dinyatakan dalam tubuh kami. Dia berkata di dalam tubuhnya ada kematian Yesus Kristus. Apa kematian Yesus Kristus? Kematian Yesus Kristus itu dalam Injil Anugerah 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai 4 dikatakan Kristus telah mati ganti dosa kita. Artinya dalam kehidupan Rasul Paulus dia membawa pengampunan dan keselamatan daripada Tuhan. Paulus diombang-ambingkan oleh badai di laut hampir mati bukan karena itu dihukum Tuhan karena dosa, bukan. Tetapi itu adalah perjalanan hidupnya. Nah, hari ini saudara, perjalanan hidupmu apa yang kau alami? Kalau kita berpadanan di dalam Alkitab, orang ini Paulus dipilih oleh Tuhan, dipercaya Injil Anugerah. Dia alami mujizat keselamatan. Hari ini dalam hidup kita pun juga membawa kematian Yesus. Apa itu? Yaitu pengampunan segala dosa kesalahan kita. Itu kematian Yesus. Karena Kristus telah mati ganti dosa kita. Sehingga dia mengalami apa? Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus membuat Paulus tetap hidup. Meski dalam badai yang dahsyat, mesti alami hadapi kematian terhadap gigitan ular itu. Hidup kita juga begitu. Supaya kita menyaksikan kebesaran kemuliaan Tuhan. Karena apa? Dia menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan. Yang kedua ada pembelaan Tuhan. Tuhan membela kita. Tuhan membela saudara. Tuhan membela Rasul Paulus sehingga dia selamat dalam perjalanan kemanapun. Ada mara bahaya selalu selamat. Dalam perjalanan hidupmu hari ini. Yesus besertamu. Dan Yesus membelamu. Pasti engkau selamat. Pasti engkau ada pembelaan Tuhan yang ajaib terhadap segala perkaramu. Orang menganggap dia orang-orang barbar itu, ayat tadi kita baca, pasti mati ini. Ini pasti orang kejem ini. Ternyata salah pikiran mereka. Dia alami pembelaan Tuhan, dia alami mujizat. Yang terakhir adalah from trouble to treasure, bukan hanya ada penyertaan Tuhan, bukan hanya ada pembelaan Tuhan, tapi ada pembuktian. Di dalam hidup kita ada janji Tuhan. Tuhan ingin membuktikan bahwa janjinya pasti terjadi dalam hidup kita. Tuhan juga membuktikan janji Tuhan terhadap Paulus. Terbukti. Dia hadapi badai dahsyat, mau mati, selamat. Dia hadapi kematian, dia pikir api unggun enak, tapi di dalam yang enak menurut pikiran mereka, ternyata muncul maut, yaitu muncul di tengah api itu ada ular kepanasan dan ular itu menggigitnya dan dia hampir mati, ternyata nggak mati. Menurut kita sudah melakukan hal ini, oh ini enak ini, menurut pikiran kita. Ternyata ada maut di dalamnya. Kita hidup ini, itu di sekitar kita tuh banyak hal yang kita tidak tahu, kita tidak menyadari, kadang-kadang itu maut loh. Kadang-kadang kita makan sesuatu aja tidak tahu di situ ada racunnya. Ternyata tubuh kita dibuat Tuhan, belum sempat minum vitamin, kita sudah kuat. Saya percaya, semua karena anugerah, kita sehat juga karena anugerah. 3 anugerah ini. Kalau Rasul Paulus, from trouble to treasures, dari masalah yang bertubi-tubi, dia menemukan harta karun, penyertaan mujizat Tuhan. Hari ini kita bersama dengan Yesus sama. Bahwa di setiap masalah kita, di balik masalah kita itu ada mujizat yang Tuhan sedang sediakan dalam hidupmu. Kalau engkau melihat masalah, jangan lagi engkau under the law, yaitu di bawah hukum. Orang yang under the law itu begini, lihat trouble, aduh gimana ya, jalan keluarnya bagaimana ya, wah aku sembuh enggak ya, itu under the law. Harusnya under grace, ketika trouble datang, itu langsung begini, ada trouble, langsung kita berkata, hah ada masalah, yes, ada mujizat nih, ada penyertaan Tuhan nih. Yang Rasul Paulus lihat adalah kapal yang hampir karam, ada badai, yang dilihat, aku akan mati. Ternyata malaikat Tuhan datang kepadanya di tengah laut itu dan berkata, engkau akan selamat. Tuhan membuka matanya supaya melihat keselamatan. Ketika dipagut ular, menurut dia, mungkin secara manusia mati ini. Orang lain aja berkata, mati itu pasti digigit ular. Ternyata tidak. Di tengah goncangan kematian, malah melihat satu keselamatan, kesembuhan, dan kehidupan. Saudara juga begitu, under grace. Biarlah mata saudara dibukakan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, from trouble to treasures,
dari pergumulan masalah yang berat, dibuat Tuhan melihat, oh adakah harta karun di balik ini semua, yaitu ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada keselamatan. Yesua Masiah, bless you.